Shalom untuk kita semua saudara. Bersama-sama kita di Selamat Pagi Roh Kudus. Kita saat teduh bareng. Kita persiapkan hati kita untuk hari ini. Saudara, kita perlu pegang firman Tuhan bahwa hari ini itu adalah hari yang baik, di mana Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya dan kebaikannya bagi setiap kita. Selalu baru rahmat Tuhan setiap hari, kata Alkitab. Itu sebabnya mari kita excited bersama-sama 20 menitan ini. Kita encourage saudara untuk meluangkan waktunya bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman. Mungkin kita tidak tahu liriknya nanti, tapi ada tombol sisi yang saudara bisa klik supaya nanti ada subtitle yang membantu saudara. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita nyanyikan lagu Hidup Karena Percaya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu.
hati berjanji padamu, sampai hilang kekuatan dan tubuhku akan melayani, memberikan hati. Janji padamu, sampai hilang kekuatan dan tubuhku akan melayani, memberikan hati kepadamu Tuhan. Berterima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu bagi hidup kami. Berterima kasih tidak ada Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Kami percaya penyertaan-Mu bagi setiap kami selamanya. Kami berharap dan kami percaya kepada-Mu. Kami tahu hadir di tempat ini memberikan pengertian kepada setiap kami. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan dan diubahkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Di sermon kali ini saya ingin share kepada saudara mengenai posisi kita sebagai anak Tuhan. Saya kasih judul istirahat dalam kasih karunia Tuhan. Penting sekali saudara, kita menyadari bahwa justru di dalam kekristenan kita adalah orang-orang yang memiliki damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya, kata firman Tuhan ini. Justru isu mengenai pikiran itu tidak ada harusnya di dalam kekristenan. Bisa terjadi, tetapi jawabannya ada di firman Tuhan. Itu kira-kira ya. Jadi saudara, jangan takut, jangan khawatir, pegang firman Tuhan. Ayat Alkitabnya adalah, marilah kepadaku. Alkitab kita pasti sudah tahu ayat ini. Semua yang letih lesu dan berbeban berat, gitu ya. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi justru ketika orang berletih lesu dan berbeban berat, dia datang kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada dia kelegaan. Jadi kalau kita berlama-lama berbeban berat, gitu ya, mungkin kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan. Karena begitu kita serahkan kepada Tuhan, maka Ia memberikan kepada kita kelegaan. Bahkan dikatakan juga dan beban yang kuberikan itu enak dan ringan, katanya, gitu ya. Lalu bagaimana kalau kita punya masalah gitu ya setiap hari? Nah saudara, di dalam kekristenan ada namanya kasih karunia Tuhan, kebaikan yang tidak layak saudara terima. Sama seperti keselamatan, setiap kita harusnya mati berdosa dan dihukum kekal. Tetapi karena kebaikan Tuhan, kemudian kita diselamatkan. Itu juga yang terjadi dengan masalah di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah menyediakan kemenangan. Saya kasih contoh ya. Di Ulangan 3, ada seorang raja katanya gitu ya, yang harus dihadapi oleh orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Nama raja itu adalah Raja Og, katanya. Raja negeri Basan, yang masih tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim, kaum raksasa ini saudara. Bahkan Raja Og ini dituliskan kemungkinan besar dia ini adalah raja yang keturunan raksasa yang paling besar. Sesungguhnya tempat tidurnya dari besi. Bukankah itu ada di Raba, kota Bani Amon, panjangnya 9 hasta
dan lebarnya 4 hasta menurut hasta manusia. 9 hasta itu 1 hasta 45 sampai 50 cm. Jadi dia itu 4 meter, saudara, itu tinggi dari raja ini, sekitar segitu ya. Dan saudara bisa lihat orangnya adalah orang yang sangat besar. Bagaimana kalau kita ketemu dengan orang yang sangat besar dan kemudian diajak berantem? Kita mungkin tingginya 180, 185, itu udah tinggi loh by the way untuk ukuran kita ya. Atau mungkin 190. Tetapi kemudian ketemu dengan satu orang yang memang jago berperang, jago berantem, yang tinggi kita ternyata tidak sampai 1 pinggangnya doang, sepinggang gitu kira-kira. Bukankah ini hal yang menakutkan, sama seperti yang dihadapi oleh Daud ketika menghadapi Goliat gitu ya. Tapi perhatikan di Ulangan 3 ayat 2 dikatakan, tetapi Tuhan, katanya gitu ya, berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia dan seluruh rakyatnya serta negerinya ke dalam tanganku. Engkau harus memperlakukan dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori, dan yang diam di Hesibon. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak berkata berjuanglah sekuat mungkin. Ya, orang perlu berjuang memang sekuat mungkin, tetapi bukan itu fokusnya, saudara. Perhatikan. Tuhan berkata, jangan takut kepadanya sebab aku menyerahkan dia dan seluruh rakyat serta negerinya ke dalam tangan. Jadi kemenangan itu dari Tuhan, jalan keluar dari Tuhan, jawaban itu dari Tuhan. Alkitab berkata ia menyerahkan bukan hanya rajanya tetapi juga seluruh negerinya. Kemenangan ada di pihak orang yang bersama dengan Tuhan. Demikianlah katanya gitu ya, Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og, raja Basan, dan seluruh rakyatnya ke dalam tangan kita. Lalu kita mengalahkan dia sehingga, perhatikan saudara, tidak ada seorang pun yang luput. Kalau karena kekuatan, ada banyak hal yang kita tak bisa lakukan. Kalau karena kekuatan kita, ada banyak hal yang kita tak bisa kerjakan. Mungkin sebagian saudara sedang terjebak di dalam pinjol, misalnya gitu ya. Saya nggak tahu bagaimana cara bayar. Saudara sedang terjebak dalam satu kesalahan. Saudara mungkin seperti beberapa hari yang lalu ada kabar sebuah mobil, satu unit mobil menabrak mobil yang sangat mahal, mobil sport, sehingga untuk biaya gantinya aja itu 2 kali harga mobilnya si penabrak gitu. Ini masalah besar saudara. Belum lagi kalau ternyata mobilnya sendiri belum selesai dicicil ya, waduh, itu gimana jalan keluarnya? Perhatikan ini saudara, ini adalah sebuah kemustahilan di mana bangsa Israel harus berhadapan dengan raksasa. Raksasa itu mereka punya tingkat PD yang luar biasa, apalagi yang jago berantem begini. Makanya dengan beraninya waktu itu Goliat menantang seluruh barisan orang Israel 1 lawan 1. Karena apa? Ya saya gede, dan Saul juga mengkonfirmasi dari kecilnya dia memang sudah menjadi prajurit gitu kira-kira ya. Demikian juga dengan Raja Og ini saudara. Raja itu bisa menguasai banyak kota, sama seperti yang dia lakukan, kalau saya tidak salah itu 60 kota. Itu berarti dia ini berperang terus. Nah, kalau mengandalkan kekuatan, bagaimana mungkin bisa menang? Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan itu yang gak tenang gitu ya, karena masalah ini gede banget. Itu sebabnya di dalam kasih karunia justru kita beristirahat dan menyerahkannya kepada Tuhan, karena Ia yang memberikan kemenangan. Bahkan di Alkitab dikatakan bukan dari barat, bukan dari timur peninggian, tetapi dari Tuhan. Jadi saudara tidak perlu khawatir. Di banyak kasus kita bahkan nggak perlu harus pusing bela diri klarifikasi. Tapi nanti begitu dibutuhkan, kata Alkitab juga, kita akan membuktikan bahwa kita tidak bersalah, gitu kira-kira. Nah, justru dari pelajaran ini saudara bisa melihat hal yang mustahil pun itu ternyata bisa diubahkan oleh Tuhan menjadi sangat mungkin.
bangsa Israel mengalami kemenangan. Jadi jangan fokus melihat ke masalahnya, saudara. Jangan fokus dan kemudian patah semangat dengan melihat betapa besarnya masalah. Sama seperti Daud, dia berkata, "Engkau mendatangi aku dengan pedang," kepada Goliat, "tapi aku mendatangi engkau dalam nama Allah semesta alam, Allah Israel yang kau hina itu," katanya. Jadi perhatikan, dia datang kepada musuhnya, tetapi dia melihat kepada Tuhan. Itu sebabnya kita mengalami kemenangan. Buat saudara yang sudah berhari-hari atau berminggu-minggu atau mungkin berbulan-bulan menghadapi masalah yang sama, datang sama Tuhan, datang sama Tuhan. Tapi jalan keluarnya gak ada. Saudara, Tuhan kita adalah jalan dan kebenaran dan hidup, gitu ya. Jadi dia adalah jalannya. Hanya karena saudara tidak tahu jalannya, bukan berarti tidak ada jalan. Hanya karena kita tidak pernah lihat jalannya, bukan berarti tidak ada jalan. Pemikiran kita terbatas. Orang berkata begini, saya pernah lihat di internet ya, bisakah Tuhan mengangkat batu yang tidak bisa dia angkat? Saudara, itu adalah logika manusia, bahwa ada batu yang tidak bisa dia angkat. Logika Tuhan jauh lebih tinggi daripada sekedar bisa mengangkat batu yang tidak bisa dia angkat. Itu kan kita keterbatasan dari pemikiran kita. Pemikiran Tuhan jauh lebih tinggi. Kita mengira ada waktu awal, ada waktu akhir, tapi waktu itu tidak ada di dalam Tuhan. Dia ada di luar waktu justru. Sehingga saudara perlu tahu, di dalam Dia kita aman, gak perlu khawatir. Justru datang kepada Dia, saudara akan melihat ada banyak masalah saudara yang jauh lebih besar daripada Raja Og ini, dan saudara melihat kelepasan, jawaban, dan kemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Kau ajaib. Kami bersyukur bersama Kau kami aman. Kami bersyukur Kau tidak pernah meninggalkan. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Takkan bergeser cinta kasih-Mu, kebaikan yang Kau beri. Tak dapat ku ganti. Kini hati berjanji padamu, sampai hilang kekuatan dan tubuhku siap akan melayani, memberikan hati. Aku memuji-Mu, muji namamu, takkan bergeser cinta kasih-Mu, kebaikan yang Kau beri. Tak dapat ku ganti. Di hati berjanji padamu, sampai hilang kekuatan dan tubuhku siap akan melayani, memberikan hati. Kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih di dalam Engkau ada selalu pengharapan Tuhan. Dan kami tahu pengharapan kami dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan, pasti terjadi. Amin. Terima kasih untuk setiap kita yang sudah bersama-sama di Selamat Pagi Roh Kudus.
Saya encourage supaya kita bisa share juga, saudara bisa share linknya ke orang-orang yang kita kasihi, supaya semakin banyak yang mendengarkan Injil kasih karunia. Dan juga kita bisa support, saudara bisa support pelayanan ini dengan melihat ada nomor rekening di captionnya, saudara bisa transfer ke sana. Dan juga untuk setiap saudara yang ingin mendengarkan sermon dari GKKD Souters, saudara bisa lihat di Spotify Souters Sermon. Tuhan Yesus memberkati.